والبحث عن مصادر اقتصادية غير البترول ووجودها مع دولة اندونيسيا العظيمة في الجي 20 من الدول الاقتصادية. وجدت المملكة أنه الأفضل الاستثمار في الدول الإسلامية وتنمية الاقتصاد في الدول الإسلامية مجال اقتصادي جيد، وهناك استثمار ربما سمعتم عن استثمار وزارة شركة أرامكو مع برتامينا، وهناك مجالات كثيرة ربما تسمعونها إن شاء الله خلال الزيارة من توقيع اتفاقيات في جميع المجالات الاستثمارية والتعليمية والدينية إن شاء الله. مجالات كثيرة في التعليم وفي الشؤون الدينية وفي شؤون الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الثقافية، شؤون الحج، أيضا ربما إن شاء الله في الشؤون الأمنية، وسبق التوقيع على اتفاقية عسكرية ما زال العمل جاري فيها ولله الحمد. ربما يكون هناك تعاون في مكافحة الإرهاب، وهذا من ثمرات التعاون إن شاء الله، لأن السعودية وأندونيسيا يعانون من استهداف الإرهاب لهذا البلدين الآمنين، فوجدنا أن التعاون بيننا سيعطي حصار لهذا العبث الأمني، بالإضافة إلى أن هناك مشاريع في الإسكان ومشاريع سياحية ومشاريع في البنية التحتية للطاقة. Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud menarik perhatian karena banyaknya rombongan dan sejumlah persiapan lawatan yang berbeda dari kedatangan pimpinan negara-negara lain pada umumnya. Dengan jumlah rombongan mencapai 1.500 orang, barang bawaan Raja Salman dan rombongan bahkan mencapai 20 pesawat atau 20 penerbangan, termasuk mobil Mercy khusus untuk membawa Raja Saudi tersebut. Dua unit Mercedes Maybach S600 telah tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Berdasarkan lawatan sebelumnya ke negara lain, jenis Mercedes Maybach yang digunakan adalah S600 Guard yang dirancang untuk menghindarkan penumpangnya dari ancaman dari segala sisi, termasuk kolong mobil. Kaca mobil ini dibuat dari bahan aramid dan komponen plastik serta dilapisi polikarbonat yang tahan lontaran serpihan. Kaca ini juga menawarkan perlindungan dari peledak dan anti peluru senjata serbu. Wow, super aman bukan? Jangankan fasilitas kendaraan, tangga pesawat pun khusus didatangkan dari Arab Saudi. Tangga tersebut berwarna putih dan berhiaskan kaligrafi emas di bagian atasnya. Tangga motorik tersebut memiliki fungsi yang sama dengan eskalator, sehingga sang raja tak perlu banyak-banyak melangkahkan kaki saat turun dari pesawat. Apalagi usia Raja Salman telah menginjak 81 tahun. Ketika seorang raja di Arab Saudi melakukan kunjungan dengan bobot bawaan yang begitu banyak, seperti itu? Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa dasar politik Saudi itu kan kekeluargaan itu, sehingga yang dibawa itu antara pejabat negara dan keluarga kan hampir sama, sehingga misinya juga diplomasi dan juga misi liburan, sehingga waktu yang diperlukan itu juga sangat panjang ya, sampai 9 hari. Tapi sebenarnya itu kalau saya boleh mengatakan, rakyat Indonesia kalau berkunjung ke Saudi itu rata-rata juga 9 hari, bahkan bisa lebih ya. Karena paket umroh itu kan 9 hari. Mungkin dari prinsip ini ya. Dan hari demi hari itu kan rakyat Indonesia yang berkunjung ke Saudi sangat besar ya. Nah, saya kira wajar kemudian Raja membawa untuk menunjukkan bahwa ini keluarga Raja juga ya. Masyarakat rakyat Saudi juga banyak begitu ya. Untuk mengimbangi kunjungan rakyat Indonesia yang setiap saat ya. Dengan batas waktu yang 9 hari itu. Nah, ini kan juga saya kira menarik untuk dilihat ya dari sisi
budaya ya, kedua yang berusaha untuk mencari kesamaan-kesamaan yang ada. Oke, selain memang kemudian bawaannya banyak gitu ya, kita juga tahu juga dia menginginkan atau juga mempersiapkan bahwa ketika berada di sini juga dalam servis yang terbaik gitu ya. Hal yang lumrah nggak sih? Saya kira itu hal yang wajar kalau kita kemudian melihat apa yang biasa terjadi di Timur Tengah ya. Memang seperti itu. Jadi kemudian kita juga harus melihat bahwa persoalan diplomasi ini jangan hanya dilihat yang formal-formal saja ya. Pertemuan dengan presiden, wakil presiden, dengan DPR dan lain sebagainya. Sign kesepakatan dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya juga harus dilihat di balik itu. Bahkan kejadian itu bisa terjadi, keputusan itu bisa terjadi ketika di Bali begitu ya. Akan terjadi tambahan yang lebih positif boleh jadi ketika itu. Ini kan karena model politik yang bersifat kekeluargaan itu. Jadi tidak harus di depan meja kemudian terjadi kesepakatan ya. Boleh jadi di luar itu ketika berlibur tiba-tiba kemudian ada kesepakatan lintasan yang disampaikan oleh raja atau keluarga, pangeran dan sebagainya untuk menambah nilai investasi dan lain sebagainya. Nah, itu juga saya kira sangat-sangat informal. Oke, meskipun memang kunjungan ini kan simbolis, pastinya kan nanti kan ada runtutan hal yang dilakukan jika kemudian melakukan kerjasama ya antara Indonesia dan juga Arab Saudi. Tapi agar kunjungan ini juga bisa kita hadapi dengan maksimal mungkin, apa yang harus dilakukan oleh eksekutif kita dan juga legislatif kita ya? Ya, saya kira selama 9 hari itu akan selalu menjadi pembicaraan ya baik di Indonesia maupun di Saudi sendiri ya terhadap katakanlah pelayanan, sambutan dan lain sebagainya. Artinya walaupun kunjungan kenegaraannya formalnya 3 hari, tetapi itu artinya juga sampai kepada hari terakhir ya, sampai kemudian beliau maintain hubungan, kemudian say goodbye, selamat sampai di sana. Setelah itu akan dikembangkan kerjasama berikutnya. Nah sekarang ini kan seperti test case saja untuk melihat sejauh mana keseriusan katakanlah ya Indonesia ya untuk kemudian menjalin hubungan yang lebih mesra dengan Arab Saudi. Nazarudin melihatnya seperti ini, langsung dari Makassar. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali ya berkesempatan pada malam ini. Kebetulan saya ada acara di Makassar dan begini, Mbak, saya baru juga kembali dari Riyadh ya kan. Sempat ngomong-ngomong dengan beberapa kawan-kawan di kalangan akademisi dan pengusaha di Saudi Arabia ya. Saya juga bertanya kira-kira apa yang menjadi motif kunjungan raja sedemikian lama dan sedemikian jumlah besar yang akan berkunjung. Kalau informasi terakhir itu bisa lebih dari 1.000 orang ya, bisa sampai 1.500 dengan kekuatan pesawat besar, lebar dan menengah itu sekitar lebih 10 pesawat ya kan. Nah kalau kita lihat hanya 3 negara muslim atau negara mayoritas muslim yang masuk dalam negara G20 yaitu pertama Indonesia, Saudi Arabia dan Turki. Nah, kita tahu seperti yang disampaikan tadi teman kita bahwa memang investasi Saudi Arabia itu di Eropa dan di Amerika itu cukup besar. Tapi sepertinya juga perkembangan terakhir ini banyak dari kalangan swasta Saudi Arabia dan kalangan pengusaha Timur Tengah yang lain merasa nggak nyaman dengan kehadiran Presiden baru Amerika sekarang ini. Sehingga dengan demikian mereka mencari tempat mana kira-kira yang paling bagus untuk melakukan investasi. Nah, kalau kita hitung negara-negara muslim yang paling aman di seluruh dunia sekarang ini, ya kawan-kawan saya di Amerika itu ada beberapa Saudi Arabia di Riyadh itu kami ada seminar baru-baru ini. Mereka menyebutkan bahwa tempat yang paling aman sekarang ini adalah Indonesia. Bukan saja aman dari segi gangguan politik, keamanan dan sebagainya, tapi aman dari segi investasi karena mereka juga membaca angka-angka perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia kan. Jadi mereka itu yang datang 1.500 orang itu adalah kalangan pengusaha. Saya kenal beberapa orang di antaranya dan itu anak-anak muda tapi itu Masya Allah itu memiliki uang yang sedemikian banyak dan mereka itu sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Nah jadi kunjungan Raja Saudi nanti besok ini itu ada beberapa kesempatan yang betul-betul perlu kita manfaatkan terutama dari para pengusaha. Pertama karena kita tahu bahwa Presiden Raja Salman ini adalah hemat saya pribadi ya. Saya sedikit tahu tentang raja-raja yang pernah berkuasa di Saudi Arabia. Raja Salman ini termasuk salah seorang raja yang sangat moderat. Pandangan-pandangan politiknya pun juga sangat moderat. Makanya itu terjadi modernisasi di lingkungan universitas-universitas yang ada di Saudi Arabia. Kita tahu banyak pergantian rektor, kemudian juga banyak pergantian dekan-dekan, ketua-ketua jurusan bahkan. Dan mereka kekuatan raja sekarang ini memilih kira-kira siapa yang bisa membawa Saudi Arabia ke dalam suasana masyarakat modern.
Jadi sering kita baca sekarang ini, wah ini kok Saudi Arabia ini mungkin krisis ekonomi. Enggak. Terjadi semacam rasionalisasi manajemen pemerintahan Saudi sekarang ini. Jadi menerapkan apa yang disebut dengan penerapan pembangunan efisien dan efektif itu sekarang sedang terjadi di Saudi Arabia. Jadi potensi-potensi mereka itu dimanfaatkan untuk memperkembangkan ekonomi mereka. Nah terakhir untuk kita di Istiqlal juga selaku imam besar, ketika kami menerima tim advance mereka, ya salah seorang petinggi dari Saudi Arabia pada waktu itu, saya sendiri yang terima. Alhamdulillah, mereka juga sangat agak kesulitan untuk menerjemahkan bagaimana caranya nanti ini Raja Saudi ini harus mendaki ke lantai 2 Masjid Istiqlal, nggak ada lift kita pada waktu itu. Lift yang ada itu hanya lift untuk penyandang cacat, itu lambat sekali naik ke lantai 2-nya. Terus saya ditanya, apakah bisa Istiqlal membangun sebuah lift? Saya bilang, insya Allah bisa. Akhirnya pada malam itu, sore pagi hari itu saya langsung ketemu dengan salah seorang pejabat kita. Terusan saya ingin sebutkan namanya di sini. Saya berterima kasih kepada Ibu Rini, ya Menteri BUMN. Ibu, kami akan kedatangan tamu, tapi liftnya Istiqlal ini belum ada. Nah, loh, ini kan waktunya sudah mepet ini Pak Nasr, apa bisa? Saya bilang terserah Ibu, kira-kira mungkin yang paling tahu tentang bisa atau tidaknya itu adalah tim Ibu nanti. Akhirnya Ibu dalam waktu yang sangat singkat berkomunikasi dengan seseorang. Kita butuh waktu 28 hari pada waktu itu. Akhirnya Ibu Rini mengatakan, insya Allah bisa Pak Nasr. Dan siang itu juga langsung timnya datang, kami terima. Dan kerjanya 24 jam. Subhanallah, dalam tempo tidak sampai 28 hari. Baru 2 minggu dari hari ini, itu sudah bisa dipakai liftnya itu. Dan liftnya termasuk, ya bagus ya. Kami berterima kasih kepada Waskita Karya. Ya. Kebetulan dirutnya itu adalah teman kita juga ya, jamaah kita. Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada Waskita Karya. Di samping itu juga ada persiapan lain tentunya ya. Kita perbaharui semua karpet-karpet yang ada. Kemudian dalam waktu dekat ini juga akan ada dekorasi-dekorasi khusus lah di Masjid Istiqlal. Ya, bukan karena beliaunya akan datang, rajanya akan datang. Memang sudah sampai saatnya, seperti para pemirsa tahu. Ini kan kepemimpinan baru di Masjid Istiqlal, saya juga baru, dan teman-teman dari Badan Pelaksana pun juga baru. Kita mencoba untuk menciptakan Masjid Istiqlal yang ramah terhadap tamu-tamu asing, ramah terhadap orang kita sendiri, pokoknya ramah untuk semuanya. Insya Allah Istiqlal untuk semua, dan akan menjadi masjid kebanggaan kita, khususnya umat Islam di Indonesia. Baik Pak Nazarudin, nah dengan kunjungan ini, DPR sudah bersolek, Istiqlal juga sudah bersolek. Pertanyaan saya, apakah kunjungan atau lawatan ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat kebanyakan pada saat kemudian kunjungan tersebut? Masyarakat awam boleh nggak sih kemudian melihat gitu, ikut menikmati kunjungan tersebut? Bagaimana Pak? Iya, kita tidak ada masalah. Kita nggak bisa melarang orang datang ke masjid siapapun, asal tujuannya untuk beribadah terutama ya kan. Dan kita pun juga di Istiqlal itu kan sudah ada sistem pengamanannya juga, jadi juga tentu sudah steril ya. Teman-teman juga dari Pas Pampres itu sudah sangat siap untuk. Dan yang jadi tantangan kami sekarang ini, terlalu banyak yang meminta kami, grup-grup pengajian, grup-grup jamaah dari masjid-masjid lain, ingin sekali menjadi jamaah Masjid Istiqlal, ingin hadir menyaksikan Raja Saudi di Istiqlal. Baru tadi ini pucuk pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama itu mau membawa masanya ke Istiqlal dalam rangka ikut serta menjemput Raja Saudi. Ya, jadi saya katakan kami akan berkoordinasi dari segi waktu dan dari segi pengamanan dan dari segi sistem nanti, bagaimana supaya nanti kehadiran Raja kita ini mungkin tidak terlalu terusik dengan sebuah sistem yang tidak dipersiapkan. Jadi kami ingin mencoba untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak, terutama pihak kami internal Masjid Istiqlal. Bagaimana kehadiran jamaah-jamaah itu nanti, satu sisi mereka bisa menyaksikan tamu yang sudah lama memang ditunggu-tunggu oleh mereka, tapi pada sisi lain tamu kita yang datang ini juga tidak terusik dengan adanya pengaturan yang kurang pas ya. Jadi kami tentu akan berkoordinasi dengan semua pihak, terutama pihak keamanan di Istiqlal dan juga aparat Pas Pampres ya. Insya Allah segalanya kami akan lakukan. Tapi poin saya pribadi menganggap bahwa semakin banyak jamaah yang bisa hadir di Masjid Istiqlal dalam rangka ada tamu seperti itu saya kira menurut saya bagus ya. Yang penting keamanan, kerapian dan ketertiban itu mungkin juga perlu kita lakukan. Apalagi besok itu kan bukan hari Jumat ya kan. Jadi laki-laki dan perempuan bisa sama-sama hadir di masjid di ruang utama Masjid Istiqlal. Kalau hari Jumat ya itu lantai utamanya hanya untuk laki-laki, perempuannya di atas. Nah, insya Allah direncanakan Raja Saudi besok ini, ya kepastiannya belum persisnya seperti apa manualnya kami belum terima, tapi rencananya akan sholat tahiyat masjid, ya. Kemudian melihat dan mungkin juga unsur pimpinan Istiqlal dan juga terutama dalam hal ini Kementerian Agama selaku penanggung jawab Masjid Istiqlal itu, tentu kami juga akan menunggu petunjuk-petunjuk dari Pak Menteri Agama dalam hal ini.
berikan dampak positif secara politik atau juga ekonomi. Tadi kan sudah sempat dibilang, nggak punya teman mungkin di Arab, mungkin cari temannya di negara-negara Asia, khususnya Indonesia gitu ya. Kuota haji salah satu yang kita harapkan ini menjadi lebih clear deh ya, seperti itu. Ya, saya kira sebenarnya persoalan kuota haji itu kan dari sisi kepentingan nasional itu adalah sebenarnya nomor sekian. Karena yang utama kan adalah bagaimana kemudian membangun ya hubungan dengan Arab Saudi, kemudian menempatkan prioritas ekonomi ini pada nomor satu. Kalau ini sudah terjadi kesejajaran sebagai mitra strategis, maka sebenarnya masalah kuota haji ya, kemudian masalah-masalah perlindungan TKI itu dengan sendirinya akan settle. Jadi seperti itu. Jadi saya kira dengan dua hal memang antara ekonomi dan politik. Kalau di Arab Saudi kan memang tipikal karakteristik budaya mereka antara ekonomi dan politik itu menjadi satu kesatuan. Pemegang kekuasaan ekonomi adalah keluarga raja, kekuasaan politik juga keluarga raja. Artinya bahwa mereka yang datang ini mengemban dua misi, ekonomi dan juga politik, karena mereka kan satu kesatuan dalam keluarga. Indonesia kan sepakat untuk mengambil gerakan non-blok, tidak memihak blok-blok manapun. Kita tapi tahu cukup dekat dengan Iran. Tapi Iran dan Arab Saudi ini menjadi ekstensi yang berbeda. Gimana kita memposisikan diri ini? Jadi kita kemudian, tadi kita bicara masalah ekonomi ya. Kemudian sekarang kita bicara tentang bagaimana kondisi politik regional ya. Kalau kita ketahui kondisi terakhir memang Iran sedang ekspansif ya. Kekuatannya cukup kuat. Kemudian dibantu oleh Rusia ya, yang sedang bangkit ya, masuk ke wilayah-wilayah di Timur Tengah. Sementara Saudi yang memiliki teman setia Amerika, sebenarnya kan Amerika pada pemerintahan Trump ini mulai menarik diri. Sehingga sebenarnya Saudi dalam kondisi sendiri ya, mencari teman. Ini kalau dari sisi politik. Oleh karena itu, teman yang memiliki hubungan yang kuat ya, dari sisi ideologi politiknya ya, Sunni, maka sebenarnya adalah Indonesia. Hingga Indonesia kemudian menjadi alternatif ya di balik kunjungan untuk mencari teman, karena juga pendekatan Iran terhadap pemerintah Indonesia juga sangat intensif ya. Ini juga saya kira juga dibaca oleh Arab Saudi, bahwa Arab Saudi tentu tidak mau ketinggalan ya dengan terobosan yang dilakukan Iran misalnya. Maka kemudian sekarang kita lihat ya betapa kemudian Arab Saudi ini all out ya, raja dengan 1.500 delegasi ya, ada 10 menteri dan 25 pangeran. Ini kan suatu jumlah yang sangat besar yang jarang dilakukan oleh negara manapun kecuali Saudi ini. Oke, kalau misalnya kita melihat ya, sudah cukup tepatkah kita kemudian dalam menyambut kunjungan kenegaraan, atau mungkin karena ini raja dan kita juga muslim mayoritas banyak di Indonesia gitu ya, terasa porsinya sedikit berbeda atau mungkin sedikit luar biasa? Bagaimana melihat? Saya kira begini ya, kita melihat Saudi dalam hal budaya politiknya itu ada dua hal ya, bahwa politik Saudi itu bersifat kekeluargaan dan kepercayaan. Oleh karena itu ya, persoalan bagaimana kemudian menyambut Arab Saudi memang juga harus disesuaikan dengan prinsip mereka yang bersifat kekeluargaan dan membangun kepercayaan. Oleh karena itu, kalau kemudian prinsip-prinsip kekeluargaan ini bisa dijalankan dan ada kepercayaan di dua belah pihak, maka ke depan saya kira lebih prospektif. Tapi tetap saja bahwa posisi Indonesia ya adalah sebagai negara yang bagian dari non-blok yang punya politik bebas aktif gitu ya, sehingga tidak mendukung secara penuh pada kubu tertentu, tetapi pada posisi yang bebas aktif itu. Nah, posisi ini saya kira kemudian menjadi penting. Oke, kalau misalnya kita melihat ya dengan konteks permasalahan Indonesia yang saat ini terjadi nih Mas ya, sekiranya kunjungan ini bisa memberikan angin segar nggak untuk Indonesia? Ya, tadi dari sisi investasi akan memberikan nilai yang sangat positif ya, karena kita juga tidak bisa menduga secara pasti bahwa berapa nilai yang akan diinvestasikan, tapi dengan bahwa nilainya sangat besar, itu pun juga akan bisa saja tiba-tiba kemudian berubah menjadi meningkat ya, tergantung apa yang terjadi pada saat kunjungan, atau sebaliknya dalam posisi yang stagnan. Nah ini saya kira harus dikelola dengan baik. Sebenarnya Indonesia mau bagaimana dia mampu untuk mengambil posisi pendekatan ekonomi ya. Kalau dulu kan pendekatan kita dengan Saudi kan lebih banyak pada pendekatan keamanan. Nah ini yang kemudian menghambat komunikasi ya, yang selama bertahun-tahun itu, dan baru